Salam Rahayu. Memperbincangkan persoalan agama di Indonesia atau di Nusantara ini memang terasa pelik. Kenapa pelik? Karena memang kalau dipandang dari sisi sosiokultur, maka akan terlihat perbedaannya antara agama yang mungkin diambil dari mancanegara dengan agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang memang sudah tumbuh ada di Indonesia. Nah, persoalan ini mestinya harus diselesaikan dengan segera. Karena bagaimanapun kepercayaan-kepercayaan yang ada di Nusantara ini, entah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya, itu memang ada faktanya. Keadaannya ada. Namun karena persoalan aturan yang dibuat oleh undang-undang, ya, maka persoalan ini menjadi sangat pelik. Kalau kita membaca aturan tentang undang-undang, untuk penyebutan kategori agama harus dengan prasyarat-prasyarat tertentu. Namun ini tidak melihat kondisi sosiologis yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak bahwa prasyarat itu harus mengikuti frame berpikirnya agama-agama yang ada di mancanegara. Sedangkan kondisi sosial kita jelas-jelas bahwa ada sebagian beberapa komunitas yang menggunakan sistem kepercayaan yang berbeda dan mereka sampai hari ini mengakui kepercayaannya adalah bukan bagian dari nama agama-agama yang ada di Indonesia. Kalau kita kembalikan pada sisi istilah yang dikembangkan, agama harus menggunakan istilah ada Tuhan, ada Nabi dan sebagainya, itu terlampau kompleks yang mungkin juga tidak harus disamakan dengan mereka. Namun akibat dari kebijakan ini yang dikorbankan adalah masyarakat kita sendiri yang sebetulnya sudah hidup bertahun-tahun menggunakan sistem kepercayaan yang tidak sama. Seperti misalnya kalau saya mungkin di Jawa Barat, Sunda Wiwitan, baik di Baduy, Banten maupun di Kuningan. Nah, ini terjadi semacam dekonstruksi sosial pada akhirnya, peminggiran masyarakat kita, saudara kita yang menganut kepercayaan yang berbeda. Mereka seperti di Indramayu dengan masyarakat Dayaknya sampai tidak mendapatkan KTP bertahun-tahun, dan mungkin juga Baduy dan Sunda Wiwitan yang ada di Kuningan juga mengalami persoalan-persoalan sosial seperti itu. Lalu kepada siapa mereka harus mengeluh, mengadu dan sebagainya. Walaupun mungkin MK sudah memutuskan untuk menyetarakan dengan atau membolehkan agama-agama lokal, agama-agama Nusantara masuk di dalam tulisan KTP. Namun dari sisi kelembagaan, karena itu tidak dianggap agama, maka pembinaan mereka tidak masuk dalam Departemen Agama. Ratusan triliun negara mengucurkan untuk pembinaan masyarakat religius di Indonesia, tetapi mereka tidak tercover. Dan inilah yang membuat ketidakadilan. Berapa ribu orang
yang dalam tanda kutip menganut agama yang formil, dianggapnya formil, mendapatkan beasiswa sampai dengan perguruan tinggi sampai tingkat doktor. Namun bagi saudara-saudara kita untuk mengenyam pendidikan, mendapatkan fasilitas beasiswa, katakanlah seperti itu, tidak pernah didapat. Bahkan di masyarakat kita masih terjadi pertentangan-pertentangan yang sifatnya diskriminatif terhadap masyarakat kita. Nah, ini perlu dibenahi. Secara spiritual memang ini perlu dibenahi. Karena memang kita mungkin juga cara mendidik masyarakat kita di kalangan orang-orang yang mungkin kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan stigma agama sebagai instrumen untuk peminggiran itu masih berlaku. Dan inilah yang harus dibenahi. Sikap-sikap seperti itu sepertinya bukanlah sikap-sikap yang mengedepankan spiritualitas. Kalau ada problematika di kalangan kita secara sosial, adanya penyimpangan dan sebagainya, yaitu dibenahi. Jangan sampai kemudian orang-orang yang benar menerapkan laku kepercayaannya, benar secara suci mengabdi kepada Tuhan, itu menjadi stigma buruk atau digeneralisir menjadi satu kelompok yang dianggap salah. Kalau kita mau mengacu pada siapa yang salah, apakah di setiap kelompok agama itu semuanya bulat, tidak pernah ada yang salah, itu juga tidak jujur. Sebab hampir di setiap kelompok agama juga ada kelompok-kelompok yang di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan. Dan masing-masing agama atau kelompok ya harus menyelesaikan problematika internalnya. Kalau misalnya di beberapa agama-agama yang ada, misalnya di Islam katakanlah, tidak mau kan dituduh ISIS itu bagian dari Islam. Karena ISIS melakukan tindakan-tindakan penyimpangan. Di Kristen misalnya, ada juga jemaahnya yang ikut bagian dari kelompok sekte-sekte tertentu yang ternyata di kemudian hari dikenal sebagai kelompok pemujaan setan. Dan itu bukan bagian dari agama Kristen. Dan tidak mungkinlah menjadi alasan untuk menuduh satu agama menjadi jelek karena perilaku-perilaku orang lain yang mengatasnamakan agama tersebut, katakanlah seperti itu. Sama halnya misalnya di Kejawen. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan aliran atau ajaran Kejawen. Oleh karena itu memang ini perlu ditertibkan. Dan siapa yang menertibkan? Salah satunya adalah kelompok-kelompok mereka sendiri. Orang Islam akan menertibkan orang-orang yang menyimpang dalam ajarannya. Orang Kristen juga sama, orang Buddha juga sama, orang Hindu juga sama, di kalangan aliran penghayat juga sama. Dan biasanya ini juga menjadi problem secara keseluruhan. Nah, inilah yang harus dibenahi, bagaimana bangsa kita ini menyejajarkan semua paham keyakinan ini sama posisinya dalam kedudukan hukum, status maupun perlakuan negara pada mereka-mereka yang
punya keyakinan yang bagus, yang bersih. Nah, bagaimana sih sebenarnya kategori perilaku yang bagus itu? Setidaknya, pertama memang perilaku-perilaku keyakinan ini tidak memunculkan output perilaku yang membuat kerugian pada masyarakat. Masyarakat dalam pengertian dari masyarakat yang tingkatnya bawah, anak-anak kecil, sampai orang-orang dewasa. Contohnya misalnya sekte-sekte setan itu kan terjadi mendunia, dan itu kita harus tangkal dan harus bekerja sama secara keseluruhan. Oleh karena itu, tugas untuk membela kebenaran itu di Nusantara ini tidak bisa kemudian merasa hanya satu kelompok agama saja yang bisa menangani ini. Ini tidak bisa seperti itu. Tugas-tugas untuk menertibkan perilaku-perilaku penyimpangan, baik spiritual maupun juga metafisis, pembenahan teologi yang benar, ini juga kerja secara keseluruhan. Di masyarakat kejawen juga sebetulnya punya tugas yang cukup banyak. Di kalangan mereka masih banyak kalangan-kalangan tertentu yang mengatasnamakan kejawen, tetapi praktek-prakteknya itu adalah praktek-praktek yang bersifat merugikan. Entah itu santet dan lain sebagainya. Di kalangan Islam juga sama. Munculnya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tapi membunuh dan sebagainya. Tentunya ini tidak akan mau dilabelkan sebagai kelompok Islam. Dan kelompok Islam sendirilah yang harus membereskan itu. Di kalangan Kristen juga memiliki problem karena jamaahnya itu banyak juga yang ternyata mengikuti aliran-aliran sesat misalnya, yang menggunakan Bible palsu dan sebagainya. Dan itu juga yang membenahi adalah orang-orang Kristen. Nah, ini karena yang tahu kan orang Kristen, bagaimana Bible yang dipalsukan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai kelompok satanik yang menjadi musuh bersama atas nama kemanusiaan sebetulnya. Dan marilah kita sebetulnya tidak bersama-sama saling bahu-membahu ketika kita sama-sama mengakui Tuhan, maka saya katakan bahwa Tuhan adalah sebagai kiblat kebenaran, kategori kesucian, arah tujuan. Persoalan kelompok, persoalan bagaimana penafsiran teologi itu masing-masing kelompok, bagaimana itu menjabarkan konsepsinya. Outputnya adalah yang pasti adalah antara teologi dan perilaku, tindakan itu sealur atau tindakannya itu tidak merusak, tidak memprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal misalnya, atau amoral. Ya, amoral banyak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok satanik itu, misalnya seks bebas dan lain sebagainya. Itu menjadi musuh kita semua, sebetulnya musuh semuanya. Maka marilah semuanya sebetulnya harusnya orang Islam itu mendukung bahwa kedudukan saudara-saudara kita yang di Baduy, katakanlah seperti itu, sampai hari ini mereka itu bertahan dan memegang teguh
Oh, keyakinan saya namanya ini, katakanlah seperti itu, katakanlah Sunda Wiwitan, didukung. Karena itu bagian dari bumper untuk membentengi Nusantara ini dari perilaku-perilaku penyimpangan yang itu sudah mendunia. Kekuatan satanik itu mendunia. Dan orang-orang di Nusantara ini kok sibuk untuk berantem. Sibuk untuk mendiskreditkan agama satu dan yang lainnya supaya cari sebanyak-banyaknya teman dan sebagainya. Tidak bisa. Dunia sudah terbuka. Siapapun bisa berpikir untuk memasuki kelompok mana yang diminatinya. Dan itu tidak bisa dicegah. Yang harus kita cegah adalah kejahatan. Itu kuncinya, kata kuncinya. Dan pemerintah juga harusnya melihat potensi ajaran-ajaran yang ada di Nusantara ini menjadi potensi kekuatan. Dan harus didukung menjadi satu kesamaan dengan agama-agama yang lain. Sepanjang agama-agama Nusantara tidak disejajarkan dengan agama-agama yang ada, maka hutang dari para petinggi-petinggi negeri ini, terutama wakil rakyat, itu akan terus dituntut sampai kematiannya. Iya, jangan kemudian wakil rakyat sekarang ini merasa berlepas diri ketika karena bukan saya yang menyusun undang-undang, tapi wakil rakyat sebelumnya itu salah berpikirnya. Wakil rakyat sebelumnya itu akan mendapatkan karma. Lihat saja. Dan wakil rakyat yang sekarang ini juga akan mewarisi karma itu. Andai kita bayangkan, andai kalian itu dilahirkan kembali pada masyarakat yang termarginalkan, Anda akan merasakan hidup Anda seperti apa. Maka sebelum ini berlanjut menjadi putaran karma yang tidak pernah selesai, maka sadarlah wakil rakyat, Anda yang sekarang ini harus membela bagaimana memperjuangkan saudara-saudara kita sejajar dengan keyakinan-keyakinan yang ada di Indonesia. Entah bagaimanapun caranya. Kita punya debat, ya tanggung jawabnya juga harus masuk menjadi payung dari semua keyakinan yang ada di Indonesia. Bila itu tidak dilakukan, silakan. Sampai kapanpun tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Kan Anda melakukan tindakan yang tidak adil terhadap bangsamu sendiri, terhadap saudaramu sendiri. Dan itu yang akan menutup perjalanan spiritual Anda. Orang-orang Jawa yang saya lihat, komitmen terhadap negara kesatuan itu sangat tinggi. Bagaimana dia menjunjung tinggi ajaran laku etikanya untuk tidak, misalnya salah satunya adalah untuk tidak berdemo terhadap pemerintah karena hal itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan bahkan ada kelompok-kelompok di aliran-aliran kejawen itu yang melarang untuk berdemo pada pemerintah. Itu membuktikan bahwa mereka itu memiliki semangat kebersatuan yang sangat tinggi. Kenapa pemerintah ini, negara ini, tidak memperjuangkan, tidak mengembangkan pemahaman-pemahaman atau kelompok-kelompok kepercayaan seperti itu yang menjadi ikatan perekat bangsa? Ini juga tidak habis pikir bagi kita. Karena bila kita masih berpikir pada seperti saat ini dengan menggunakan frame undang-undang yang dibuat dari wakil rakyat masa lalu,
yang tidak memahami sosiokultur masyarakat Indonesia, yang berpikirnya hanya karena saya merasa menang dan mayoritas, karena maka ini akan tetap ada problematika secara nasional. Dan wakil rakyat sampai hari ini, wakil-wakil rakyat yang sekarang itu adalah wakil-wakil rakyat yang juga bertanggung jawab terhadap problematika keadilan. Dia akan dituntut. Sampai kapanpun akan dituntut. Jadi jangan merasa bahwa menjadi wakil rakyat itu tidak ada tanggung jawab terhadap problematika sosial yang asasi. Kalau Anda menutup jalur spiritualitas orang, bahkan berusaha mematikan atau katakanlah tidak peduli dengan pengembangan spiritualitas masyarakat yang ada di Nusantara, maka Anda akan tertutup. Spiritualitas Anda tidak akan berkembang. Saya hanya mengingatkan, semoga wakil rakyat kita punya keberanian untuk bisa menyuarakan kesamaan antara agama Nusantara dengan agama-agama yang ada sekarang. Jadi titik poinnya itu, bahwa bangsa kita dengan kesatuan, dengan kebinekaan ini harus bisa bersama-sama untuk merekatkan ikatan, untuk menghadapi kekuatan global yang lebih besar lagi. Dan itu tidak bisa dihadapi hanya satu kelompok. Itu saja dari saya. Semoga ini menjadi peringatan atau juga renungan bagi kita semua dan terutama wakil rakyat untuk lebih berani menyejajarkan kepercayaan Nusantara dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Salam Rahayu.